menambah penduduk. Namun saya harus gelar mantri saya sebutan nama muda sekali sebut kapure. Seluruh orang tua Dayapai dulu kapan Uban Tubuh Gigi Tangkal, seluruh keluarga saya yang ada di Serengkah maupun yang dari wilayah lain di Kecamatan Kubang Titi. Dan saya sangat senang bisa hadir di sini di tengah-tengah kita, bisa ketemu, bisa bergaul, bisa kenalan dengan seluruh keluarga saya yang ada di Serengkah. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Jadi saya ini mau memperkenalkan diri. Saya mengenalkan diri saya sebagai Patih Jagapati Desa 9 Domong 10 Kerajaan Puluai atau Kerajaan Puluarai. Kerajaan Puluai ini adalah satu-satunya kerajaan Dayak yang masih ada di dunia ini. Tidak ada lagi, hanya ada di Ketapang. Dan raja kita masih ada sampai sekarang. Raja Puluai nama beliau Patih Singabangsa, Raja Puluai yang ke-51. Beliau setiap tahun rutin melaksanakan acara merubah setiap tahun. Merubah itu adalah pencucian pusaka Bosi Koling Toka Rakyat, dan beliau adalah pemegang pusaka Bosi Koling Toka Rakyat. Jadi gelar saya Patih itu bukan gelar kehormatan, tetapi adalah jabatan di dalam kerajaan. Itu beda dengan pesalin. Nah, saya bersama Bapak Raja Puluai hadir di sini. Saya mewakili beliau juga mengirimkan salam kepada kita semua, kepada seluruh masyarakat adat Dayak dimanapun berada, supaya orang Dayak tetap bersatu, supaya orang Dayak tetap teguh meneruskan, menjaga, mempertahankan adat jalan Jaban Titi sejak proses mula tumbuh tanah mula menjadi. Jadi itu tujuan saya hadir. Nah, oleh karena itu, karena yang hadir di sini adalah para domong, orang tua Uban Tubuh Gigi Tangkal. Saya mengajak kita semua untuk tetap menjaga adat budaya kita seperti yang hari ini kita jalankan. Bukan karena saya hebat, sekali lagi, bukan karena saya banyak ilmu, banyak jimat, tidak ada. Saya tidak punya apa-apa, Pak. Jadi tidak ada ilmu. Saya tidak tahu kenapa Pak Raja juga memilih saya. Waktu itu di Besalin, dihadiri oleh seluruh domong, perwakilan domong adat dari Sekadau, dari Sanggau, Beliau, Tayan, Simpang Hulu, Simpang Dua, Hulu Sungai, Laur, bahkan ada dari Pesaguan, kemudian dari Pengetapan datang. Kemudian dari Joka, dari Tayat, Gerunggang, dari Gerunggang, Air Upas, Maro, Manis Mata, sampai kepada Delang, Kalimantan Tengah. Jadi itu bisa ke saya kemarin. Dan tugas saya adalah meneruskan dan menjaga adat, budaya, dan tradisi Dayak, serta harkat martabat, ya, harkat dan martabat serta harga diri orang Dayak. Betul. Dan saya tidak bisa sendiri. Nah, oleh karena itu saya memperkenalkan diri. Maksud saya hadir bersama para domong, para temenggung, para Uban Tubuh di tanggal semua. Kita bersatu, kita kompak. Kalau kita kompak, kita akan kuat. Ibarat falsafah sapu lidi. Kalau lidi satu mudah dipatahkan, tetapi kalau lidi dikumpulkan banyak menjadi sapu, itu akan sulit untuk dipatahkan. Itulah makna persatuan. Jadi itu Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya di sini, Dayapai dulu kabar. Saya Patih Jagapati Desa 9 Domong 10. Apa itu Desa 9 Domong 10? Laman 9 Domong 10 itu adalah nama wilayah Kerajaan Puluai. Puluai ini adalah cikal bakal dari Kerajaan Tanjung Pura, atau dikatakan Tanjung Pura kuno. Mungkin orang-orang tua mesti ada yang tahu. Sebelum adanya Raja Tanjung Pura, dulunya Hindu bukan Islam. Itu ada di atasnya Kerajaan Puluai. Dulu namanya Kerajaan Tongkat Rakyat. Kenapa Tongkat Rakyat? Karena beliau itu memegang pusaka Bosi Koling Toka Rakyat. Ini saya kenalkan supaya semua orang Dayak tahu bahwa kita masih ada raja. Tapi jangan dibayangkan beliau itu raja seperti raja yang di sinetron, film-film. Raja di Jawa, raja Melayu, raja Bugis, tidak. Raja kita Dayak ini orang yang sangat sederhana.
orang yang bersahaja, orang yang rendah hati, tidak punya apa-apa, tidak hidup dengan bergelimang harta, kemewahan, kemuliaan, tidak. Bahkan banyak orang tidak kenal dengan beliau. Jadi ini saya suruh sampaikan supaya semuanya tahu, karena sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya sebagai Patih Jagapati untuk menegakkan wibawa simbol-simbol adat Dayak, salah satunya Raja Ulai, termasuk Damong adat. Para Damong ini adalah jajaran-jajaran berbau kerajaan untuk menegakkan adat Jalan Jamat Titi. Nah, itu perlu saya sampaikan supaya tidak ada yang salah paham. Ya, baju saya ini dua. Tadi baju saya ngomong di sana di pastoran sebagai sekda. Sekarang saya ingin pakai baju ini saya sebagai Patih Jagapati Desa Sembilan Damong 10. Nah, ini perkenalan ya. Jadi supaya tahu kita masih punya Raja Ulai, kita masih punya pemimpin adat. Kekuasaan beliau hanya di adat saja, dan beliau memelihara menjaga adat budaya kita. Setiap ritual-ritual adat beliau pimpin sebelum seluruh daerah sebenarnya, kalau kita tahu. Seperti membakar ladang kemarin, musim hujan, tidak bisa bakar, beliau turun tangan melaksanakan ritual, sehingga ada panaslah 1 mingguan. Jadi seperti itu, dan itu tidak perlu diekspos di kita orang banyak. Beliau menjaga saja tradisi kita Dayak, tidak ingin popularitas, tidak ingin dipuja-puja, tidak ingin disembah seperti mungkin raja-raja yang lain. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menegakkan wibawa beliau? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Tidak mungkin kita berharap kepada orang lain, ya, ke suku-suku lain yang mau menghargai beliau. Jadi saya juga informasikan bahwa minggu kedua Desember nanti akan dilaksanakan musyawarah adat Damong adat Desa 9 Damong 10. Desa 9 Damong 10 wilayahnya terdiri dari Hulu Kapuas. Hulu Kapuas itu dari Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, Melawi, Sanggau. Mereka kenal dengan Raja Ulai, dan setiap tahun mereka datang pada acara adat berubah. Tapi kita di Tapak sendiri malah tidak tahu. Saya juga agak heran. Kalau dari daerah sana mereka datang setiap tahun ke tempat Pak Raja Ulai, semua Damong adatnya. Kemudian lanjut ke sini adalah Hulu Simpang, Hulu Laur, Bihak Rio, Kayong Gerunggang, sampai Pesaguan dan Jelai Sekayo, Kendawang, Sakaran, bahkan sampai Kalteng. Kemarin juga datang dari Kalteng, dari Delang dan sekitarnya. Jadi bagian belum tahu mungkin setelah ini menjadi tahu. Ketika ada nanti acara adat berubah, silakan hadir supaya mungkin bagi yang mau kenal dengan Pak Raja dan juga mengetahui tradisi adat berubah. Satu-satunya Raja Dayak yang masih ada. Beliau tidak ingin wilayah kekuasaan seperti kekuasaan sekarang, orang politik, tidak. Sekali lagi hanya menjaga adat Jalan Jabat Titi. Tidak ada yang lain. Beliau tidak punya gaji, tidak punya harta melimpah, sekali lagi. Jadi hidup sederhana. Tadi disampaikan, pemerintah daerah akan membantu untuk membangun bukan istana lah, itu tapi semacam tempat kita berkumpul atau aula untuk Raja Ulai ini. Mudah-mudahan 1 tahun ke depan kita sudah bisa punya. Kalau dikatakan istana, saya belum berani bilang ada istana. Pendopo sajalah, atau tempat berkumpul kita ketika ada acara-acara adat seperti ini. Dengan kondisi sekarang itu masih sangat memprihatinkan kondisi beliau, kediaman dan lain sebagainya, karena banyak orang yang belum tahu dan memang sedikit yang masih peduli. Kita tidak boleh kita biarkan supaya adat kita yang tetap tegak, supaya bawa-bawa Damong adat adalah para pemutus adat, hakim orang Dayak inilah Damong. Kita harus menegakkan wibawa mereka, para Damong ini. Dan saya sebagai Patih Jagapati pasang badan untuk menegakkan wibawa para Damong adat Desa 9 Damong 10. Jadi kita nanti berkumpul di sana. Jangan sampai adat Jalan Jamat Titi itu dilecehkan. Ya, jangan sampai dilecehkan. Karena kita punya adat yang sangat mulia, yang sangat luhur. Tidak semua urusan harus dipenjara, dihukum. Semua ada takarannya.
Nah, hukum Dayak itu, hukum adat Dayak kita ini sangat adil. Makanya semuanya adil ke Talino. Namun, jangan sampai orang lain kita minta menghormati marga hukum adat Dayak, kita sendiri tidak menghormati. Nah, ini saya kira menjadi perhatian kita bersama DAD juga untuk menegakkan adat kita ini, termasuk para demong adat kita. Jangan sampai demong adat kita ini tidak kita hormati. Mereka adalah hakim, sekali saya sampaikan hakim. Itulah bedanya demong adat dengan DAD. DAD ini adalah organisasi hormat yang memfasilitasi hubungan antara masyarakat adat Dayak dengan masyarakat adat lainnya. Kemudian memfasilitasi hubungan masyarakat adat Dayak dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga lainnya. Jadi bukan memutuskan adat. Mereka tidak semuanya demong. Tetapi ada juga pengurus DAD ini adalah demong. Tidak semua. Saya melihat memang ada beberapa yang demong adat, tetapi tidak semuanya demong adat. Makanya tidak bisa memutuskan adat. Yang memutuskan adat itu hanya demong adat. Sama dengan pemerintahan. Polisi tukang tangkap, periksa, tapi dia tidak bisa memutuskan hukum. Sama dengan jaksa. Jaksa dia kejagung pun tidak bisa memutuskan orang dihukum berapa. Yang memutuskan adalah hakim. Nah, sama di kita ini namanya hakim. Hakim kalau di negara, di sistem pemerintahan. Oleh karena itu wajar saya kira pemerintah juga secara formal melindungi hak-hak kita untuk mengembangkan, mempertahankan, menjaga adat budaya tradisi. Saya ingin juga kita semua di sini, saya yakin di Serangkah ini memang sudah terjaga semua adat budaya. Namun ke depan kita harapkan dapat kita kemas dengan baik, sehingga tidak lagi hanya kita pakai seperti ini, tetapi bisa menjadi daya tarik dan kita kemas menjadi pariwisata. Budaya ini menjadi wisata. Sama seperti orang Bali, mereka itu tidak punya kekayaan melimpah seperti kita. Tidak ada tambang, tidak ada sawit, tidak ada bauksit, tidak ada karet. Mereka hanya dari budaya saja, dari wisata, pantai dan sebagainya, gunung. Tetapi mereka bisa menjadi daerah yang maju, daerah yang kaya. Nah, saya berpikir kenapa orang kita tidak bisa seperti orang Bali. Mereka tidak malu ketika di luar pakai tukuluk mereka, pakai kain sarungnya. Kenapa orang Dayak harus malu? Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada kita semua, jangan sampai adat yang ada di Pesangguan Sekayo ini dilecehkan. Pakailah adat di sini. Memutuskan adat kasus apapun sesuai dengan adat Pesangguan. Saya pun hadir sebagai parti jaga parti sendiri pun mewakili para raja. Tidak akan membawa adat saya dari Mewakili, misalnya adat saya dari Semahulu yang saya senangi, ataupun adat dari Kain Gerumbang. Tetapi saya akan menegakkan adat Jalan Jabatiti sesuai dengan takarannya di sini, sesuai adat Jalan Jabatiti Pesangguan Sekayo. Maksud saya, jangan sampai ada pihak luar nanti dia mengaku apapun, mengaku panglima kah, mengaku pengalangga kah, pengalok kah, jangan ikut, jangan mau. Saya ingin di sini tegak adat Jalan Jabatiti Pesangguan Sekayo. Setuju dan ketemu? Ya. Masukkan dari mana walaupun beliau hendak bisa terbang, saya tidak mau ada beliau di sini. Ya, harus ada di sini yang dilakukan. Karena apa? Sekarang ini banyak dari orang luar. Saya tidak menyebut. Bikin kita kacau. Ada dihitung dari uang ratusan juta, mortal, miliaran. Apa seperti itu ada kita? Tajam satu minta 4,7 M berduka. Apa ada data seperti itu? Ini sekiranya sudah bikin resah. Dan kalau ada demong yang mengiyakannya, saya kira saya pati akan saya kumanan demongnya. Saya sudah sampaikan kemarin. Ya. Saya tidak akan ada sesuai dengan adat Jalan Jabatiti sehingga proses tumbuh tanah belum jadi. Karena ini ada pertanggungjawabannya terhadap dua kepriman alam bumi tanah rai. Hakim juga betul. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini saya belum tegaskan. Jangan sampai ada pihak lain dari manapun yang tadi mengaku hebat apa mengganggu adat budaya kita. Walaupun dia orang Dayak. Nah, silakan putuskan adat pada demong sesuai dengan takarannya, sesuai dengan timbangannya. Kalau adat, kalau nama tali asih lain lagi.
beda dengan biaya ritual, beda biaya gawai itu beda, itu bukan ada. Tapi kalau hukumnya tegakkan sesuai dengan hukumnya. Kalau memang tajau 3, tajau saja. Tajau 1, tajau 1. Jangan tajau 1 dihitung 1 miliar. Ya kan, Pak? Kalau memang adatnya itu saja. Nah, kalau mau perlu biaya untuk kita gawai, makan minum itu di luar. Bukannya di luar tidak bilang itu hukum adatnya. Nah, ini mulai saya luruskan di beberapa tempat karena membuat kita pusing. Ini pastikan pusing juga, daerah kabupaten pusing dibuat seperti ini. Jadi ini dan ini nanti yang menjadi objek kita untuk berunding musyawarah adat di tempat Pak Raja nanti pada minggu kedua Desember untuk sama-sama berdoa supaya kita bersatu. Tetapi satu sisi, di sisi lain kalau pihak luar juga semena-mena kita lawan. Ya, kalau ini menyangkut harga diri, harkat martabat, tidak ada pusing tawar, tidak ada taruh tawar, harus kita lawan. Jadi supaya semuanya kita bisa tegak, supaya kita tidak dilecehkan. Tapi kunci tadi, pertama saya sampaikan, kita harus kompak, kita harus bersatu. Jangan sampai Damang A bilang 1 tajau, Damang B bilang 10 tajau. Harus kompak, karena kita berusaha adat ya. Jadi ini saja saya kira perkenalan singkat saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Tidak ada lain tujuan saya untuk mengajak kita menjaga adat budaya tradisi ini, supaya anak cucu kita tahu dan ada jalan jalan kita. Karena budaya ini adalah identitas. Kalau kita tidak lagi menegakkan adat budaya, anak cucu kita akan kehilangan identitas. Mereka akan rusak seiring perkembangan zaman. Demikian, sekali lagi terima kasih sudah diberi kesempatan dan saya berterima kasih sudah diterima di Serentah ini. Walaupun ini bukan pertama kali saya kesini, saya sudah pernah juga dari zaman Pak Tikus. Dulu saya nambah beliau, saya masih di Bapeda waktu itu. Kemudian zaman Pak Martin pun saya sudah pernah kesini, termasuk menghadiri peresmian gereja di Serentah. Jadi saya senang bisa kembali ke sini sebagai sekda. Ya, sekali lagi saya mohon dukungan kita semua. Tanpa dukungan, tanpa doa restu dari Daya Faidul Kapan, dibantu di tanggal saya ini bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Demikian, terima kasih. Saya akhiri Adik Katalino, Bacoromin ke surga, Sengat ke jabatan. Terus kita tunggu dengan menjadi hidup dengan ada mati di kanan.